Oke teman-teman semuanya, untuk pertemuan kali ini kita bakal ngebahas bab 6, yaitu logika fazi. Oke, kita langsung aja masuk ke pengertian logika fazi. Nah, sebelum adanya logika fazi, itu sebuah logika dikenal dengan sebutan Kripps logic atau logika tegas. Jadi maksudnya itu Kripps logic ini tuh memiliki nilai benar atau salah secara tegas. Maksudnya itu kalau misalkan sebuah nilainya itu benar, ya udah berarti benar. Kalau salah, ya udah salah gitu. Nah, sebaliknya, kalau logika fazi itu merupakan logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran, atau istilahnya fazinis. Nah, jadi antara benar dan salah itu bisa di tengah-tengahnya. Jadi bisa benar tapi di bawahnya sedikit, bisa salah di atasnya sedikit gitu. Nah, biar nggak bingung, ini ada ilustrasinya. Yang A ini adalah Kripps logic. Jadi kalau misalkan nilai yang berada di antara warna kuning ini, ya udah berarti nilai itu salah. Dan kalau misalkan nilai berada di antara garis merah, ya udah berarti benar gitu. Nah, berbeda dengan fuzzy logic. Fuzzy logic itu nilainya bisa berada di antara salah dan benar. Nah, misalkan di nilainya kalau misalkan ada di garis kuning ini, ya udah berarti salah. Tapi kalau misalkan nilainya berada di antara garis biru ini, nah itu yang dimaksud dengan kekaburan atau kesamaran. Nilainya tidak bisa kita simpulkan itu benar atau salah. Intinya nilainya itu berada di antara range salah dan benar. Nanti kita bakal ngehitung nilainya itu lebih condong ke salah kah atau ke benar, seperti itu. Misalkan contoh nih, sebuah gedung itu dikatakan tinggi. Nah, tingginya itu kita tidak tahu nilainya itu berapa. Nanti ada range-nya gitu. Misalkan, dari 30 meter sampai 50 meter itu dikatakan tinggi. Nah, itu fuzzy logic. Jadi tidak ada nilai yang spesifik, seperti itu. Oke. Di sini ada yang namanya himpunan logika fazi. Jadi dalam teori yang ada pada logika fazi dikenal istilah fuzzy set, yang merupakan pengelompokan suatu berdasarkan variabel atau linguistik yang dinyatakan dalam fungsi keanggotakan yang bernilai 0 sampai dengan bernilai 1. Oke, contohnya ada di bawah. Nah, ini grafik suhu. Misalkan ini kan ada beberapa variabel ya, ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Nah, di bawah ini ada suhunya, ada 0 sampai 20 itu, kalau 0 itu dikatakan dingin, kalau 20 dikatakan sejuk, 30 dikatakan normal, 60 dikatakan hangat, 80 itu panas. Nah, bagaimana jika suhu berada di 25? Berarti kan ada di sini kan, ada di sini, di antara 20 dan 30. Nah, itu kan tidak ada kategorinya ya. Nah, itu yang dinamakan logika fazi. Jadi jadi nilai itu bisa tidak spesifik, tidak condong ke sejuk ataupun ke normal, seperti itu. Nah, kalau misalkan nilainya ada di 32, berarti kan dia di antara ini ya, di 32 lebih dikit. Nah, di sini. Nah, itu tuh suhunya bisa dikatakan condong ke normal. Karena apa? Karena dia garisnya ada di sini. Dia lebih ke normal, tapi tidak normal. Gitu. Kalau misalkan suhunya 30, nah itu baru normal. Normal, beneran normal. Nah, di bawahnya juga ada ini grafik usia. Ini juga sama sih, cuma penggunaan fungsinya beda. Kalau misalkan yang di atas ini dia menggunakan fungsi triangle atau segitiga. Kemudian yang grafik usia itu menggunakan fungsi lonceng.
istilahnya, atau fungsi lonceng. Dia garisnya lebih melengkung daripada segitiga. Ini juga cara bacanya sama ya. Kemudian yang di bawah ini ada fungsi trapesium. Nah, ini cara bacanya sih sama ya. Di sini ada variabel-variabelnya. Nanti misalkan kalau biru ini balita, terus muda, dewasa, tua gitu misalkan. Nanti usianya di bawah ini, range-nya berapa. Nah, ini juga grafik kecepatan juga sama, tapi ini menggunakan fungsi trapesium ya. Oke. Nah, di sini ada fungsi keanggotaan logika fuzzy. Nah, di sini ada persamaannya, cuma ini kurang rapi ya, susah dibaca, jadi aku udah siapin gambar fungsi keanggotaan segitiga. Nah, kayak gini. Kita anggap yang 0 ini tuh salah, yang 1 ini benar. Nah, jadi yang tengah-tengah ini nilainya antara salah dan benar gitu. Contoh, misal kita punya sebuah domain, misalkan grafik usia. Nah, misalkan A ini adalah muda, B ini dewasa, C ini adalah tua. Nah, gimana cara bacanya? Jadi sebuah nilai, kalau misalkan nilai itu X-nya itu berada lebih kecil dari A, atau X-nya itu lebih besar sama dengan C, nah itu nilainya 0. Contoh, misal kita punya X di sini berapa? Misalkan di sini umurnya itu 0 sampai 20, kemudian di A ini 0 sampai 20, kemudian B ini 50, dan C ini misalkan 70. Nah, kalau misalkan umurnya itu di bawah A atau di bawah 20, berarti dia dikatakan kecil, anak kecil gitu kan. Nah, kalau misalkan nilainya tuh ada di atas A, berarti dia kan garisnya di sini ya. Garisnya di sini. Nah, berarti dia masuk ke fungsi ini. Nah, dia itu nilainya antara A dan B. Berarti dia itu dikatakan muda. Nah, tapi kalau misalkan X-nya itu atau umurnya itu 50, berarti kan ada di B ya. Kalau 50 kan di sini ya. Nah, kalau misalkan dia nilainya tuh udah sama dengan B, berarti dia benar-benar pure dikatakan dewasa gitu. Kalau misalkan tadi kan kalau di sini dia itu masih antara kecil sama dewasa gitu, sebelum ada nilai pastinya gitu. Oke. Nah, itu untuk fungsi segitiga. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ada juga yang trapesium. Trapesium tuh bentuknya kayak gini ya. Nah, ini juga ada fungsinya. Aku juga udah siapin gambarnya ya, karena ini susah dibaca. Oke, untuk trapesium ini. Nah, trapesium dia kalau nilainya X lebih kecil dari A atau X lebih besar dari D, nah itu bisa dikatakan nilai 0 gitu. Contohnya misalkan nilainya ada di sini nih, ada di sebelahnya A ini, nah berarti dia nilainya 0. Atau yang di setelah D, nah itu juga nilainya 0. Nah, tapi kalau misalkan dia nilainya itu
X-nya itu berada di antara B dan C, berarti kan di tengah-tengah sini. Nah, dia itu nilainya benar, itu benar, nilainya 1, nggak samar nilainya. Tapi kalau misalkan X itu berada di antara A dan B, berarti kan di sini ya, di sini. Nah, itu nilainya masih samar, nilainya samar. Sama juga yang ini, yang bagian paling bawah, rumus paling bawah itu kalau ketika nilai X-nya itu berada di antara C dan D, nah itu juga hasilnya masih samar gitu. Itu ya teman-teman. Nah, nanti untuk kuis kalau nggak salah ini nanti bakal dikasih kuis apa responsi gitu. Itu bakal dikasih rumus kayak gini, nanti teman-teman bakal convert ini ke fuzzy gitu. Nanti kita bahas di praktikumnya ini. Oke, kalau yang segitiga tadi, dia kan nilai yang benarnya itu di tengah-tengah sini ya. Sedangkan selain di tengah-tengah sini dia tuh masih samar. Kalau misalkan trapesium, itu dia selama nilainya ada di antara B dan C itu nilainya benar, nggak samar gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini grafik fungsi Gaussian. Di sini nggak ada rumusnya ya. Oke, kita lewati aja. Nah, oke, kita bakal bahas cara kerja kontrol logika fuzzy. Jadi dalam kerja kontrol logika fuzzy itu terdapat beberapa tahapan operasional ya, yang meliputi A itu fuzzifikasi. Jadi ini itu merupakan proses pengubahan nilai tegas atau real yang ada ke dalam fungsi keanggotaan. Misal, pada gambar di bawah ini fuzzifikasi dari suhu 35 derajat Celcius. Nah, 35 derajat Celcius itu kan berarti ada di sini ya, titik ini ya. Gitu kan. Nah, dia tuh beririsan dari segitiga yang warna biru sama yang hijau. Nah, pada gambar tersebut bisa dilakukan perhitungan yang ditunjukkan pada berikut. Nah, itu perhitungannya di sini. Yang pertama, untuk A1 kita hitung dulu yang warna biru. Kita hitung dulu dengan rumusnya C kurang X per C dikurang B. Nah, C itu adalah 45. Kenapa? Karena dia nilai C-nya di 45. Di sini kan. Ini A itu 15. Kemudian B itu 30 dan C-nya itu 45. Nah, C dikurangi 35. 35 ini adalah suhu yang kita cari. Kemudian per 45, C-nya itu 45, kemudian B-nya itu adalah 30. Dapatlah hasilnya 2/3 atau 2/3 itu untuk hitungan yang biru. Kemudian kita hitung lagi yang warna hijau. Nah, dia rumusnya X dikurang A per B dikurang A. Nah, X-nya di sini 35, kita nyari suhu 35. Kemudian si A-nya itu 30 di sini, yang warna hijau ya. A-nya itu 30. Kemudian B-nya itu 45, ini B-nya itu 45. Kemudian A itu 30 lagi. Nah, hasilnya adalah 1/3. Kayak gitu. Nah, berarti untuk suhu ini condong kemana? Condongnya adalah ke yang warna biru, yang A1 gitu. Jadi ini tuh maksudnya 1/2-nya dari yang biru, ini 2/3-nya dari yang biru dan 1/3-nya dari yang hijau gitu. Oke. Nah, kemudian yang ke B itu ada penalaran atau inference mesin. Jadi mesin inference atau inferensi digunakan untuk menentukan nilai output sebagai bentuk pengambilan keputusan. Dalam logika fuzzy, model penalaran yang biasa digunakan adalah model penalaran max-min. Dalam penalaran max-min, proses pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi min sinyal keluaran lapisan fuzzifikasi.
untuk kemudian diteruskan dengan operasi next untuk mencari nilai output yang selanjutnya akan difasilitasi sebagai output pengontrol. Oke. Yang ke C itu ada aturan dasar atau rule base. Nanti di praktiknya kita bakal buat role-nya itu pakai if else. Nah, nanti kita bakal bahas. Kemudian ada difasilitasi. Nah, ini ada metode max, titik tengah, rata-rata, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ke langkah praktikum aja. Oke. Nah, kalau misalkan mau ngitung logika fuzzy, itu kita ketikkan fuzzy di command window. Kita tinggal ketik fuzzy aja. Kalau kemarin kita mau buat GUI kan pakai GUI D. Kemudian kalau fuzzy itu fuzzy. Ini tinggal di enter aja. Oh ya, jangan lupa ini padnya diubah dulu ya teman-teman. Padnya mau disimpan di mana? Itu caranya diklik ini. Oke. Tunggu dulu. Oke. Nah, kalau misalkan udah ya, ini isiku yang highlight. Kalau misalkan udah, dia bakal munculnya seperti ini. Namanya Fish Editor ya. Kalau kemarin kan ada GUI D, itu juga buat editor buat kita ngedesain GUI-nya, graphic user interface. Nah, ini Fish Editor. Jadi ini tuh buat kita ngerancang bagaimana fuzzy kita berjalan kayak gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, di sini ada input dan ada output. Nah, inputnya ini yang nanti bakal kita buat ya, sama ini biarin aja Mamdani, kemudian outputnya yang kita buat. Nah, kita baca modul dulu. Oke, di sini kita bakal ngebuat fuzzifikasi pelayanan restoran sering mendapatkan uang tip dan bonus bla bla bla. Nah, jadi intinya kita buat program fuzzy untuk menentukan besaran bonus dari pelayanan di restoran gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke, pada bagian Fish Editor, tentukan variabel linguistik yang akan menjadi input dan output. Nah, kita buat di sini kita buat variabel ya. Ini ada variabel, ada dua caranya. Tinggal klik edit, kemudian add variabel. Nah, kita add yang input karena kita bakal menggunakan dua input di sini. Nah, seperti ini. Dah, habis itu oke. Nah, bagian input 1 ini bagian input 1 kita ubah namanya menjadi pelayanan. Caranya ini diklik aja 2 kali. Sorry. Oh ya, ini kita ganti menjadi pelayanan. Nah, habis itu
untuk yang input kedua itu menjadi makanan. Kita ganti juga variabelnya menjadi makanan. Kita klik dulu makanan. Oke. Kemudian untuk output kita ganti namanya menjadi bonus. Nah, kita klik yang output, kemudian ganti pakai bonus. Habis itu oke. Nah, sekarang kita ekspor dulu si fish-nya ini ke memori kita. Jadi biar ada di workspace di sini. Caranya klik file, export, kemudian to workspace. Nah, ini namanya bebas ya untuk nama variabel. Seperti modul aja fish bonus. Oke. Nah, di sini bakal muncul ya fish bonus. Oke. Nah, kemudian kita simpan filenya. Tadi kan kita baru nyimpen si fuzzy ini ke workspace ya. Tapi kita belum nyimpen ke storage kita, ke folder kita. Nah, itu tinggal file, export to file. Nah, teman-teman bisa tentukan ya foldernya di mana. Kalau aku mau simpan di sini aja, tinggal di save. Nah, udah. Oke, kita ke langkah selanjutnya. Oke, sekarang kita buat membership function dari atau fungsi keanggotaan ya. Nah, caranya itu tinggal diklik 2 kali yang pelayanan. Nah, dia kan munculnya seperti ini ya. Dia variabelnya udah ada 3, ada makanan, ada bonus juga gitu. Nah, untuk pelayanan oke, ini pada penentuan fungsi keanggotaan harus terlebih dahulu mengetahui term dan dari input dan output yang akan digunakan pada fungsi. Untuk hal ini kali ini input 1 pelayanan memiliki term mengecewakan, bagus, memuaskan, sedangkan input 2 itu atau makanan itu memiliki term hambar dan enak. Oke. Jadi maksudnya itu yang ini yang di nah, ini namanya term ya. Yang ini MF1, MF2, MF3. Nah, itu namanya term. Nah, sekarang kita ubah termnya itu menjadi mengecewakan, bagus, dan memuaskan. Nah, caranya tinggal diklik, kemudian diubah bagian sini mengecewakan, kemudian yang MF2 juga bagus, apa yang ketiga itu memuaskan. Oke, yang ketiga itu memuaskan. Kemudian untuk type-nya ini jangan lupa diubah menjadi Gaussian atau lonceng ya. Gaussian MF ini juga sama, pakai Gaussian MF atau fungsi lonceng ya. Nah, oke, seperti ini. Dah, kemudian untuk bagian makanan kita pakai jenis 3MF atau term 3MF dan kemudian ganti termnya itu menggunakan hambar dan enak. Oke, kita sekarang buat yang makanan. Nah, ini kan ada 3 ya, kemudian kita cuma perlunya 2. Nah, kita tinggal pilih yang nggak perlu. Ini yang MF2, kemudian kita delete. Nah, MF1 kita ubah namanya menjadi hambar. Dan MF3
kita ubah jadi enak. Oke, ini type-nya udah triangle ya, udah segitiga, udah fungsi segitiga, jadi biarin aja. Kemudian nah sekarang kita ubah yang bagian bonus. Nah ini juga menggunakan fungsi triangle atau segitiga, kemudian isi parameternya sesuai kebutuhan. Nah di sini termnya itu sedikit, sedang, dan banyak. Nah ini tuh untuk satuan bonusnya, jadi nanti bonusnya ada sedikit, ada sedang, ada banyak gitu. Oke, kita buat sekarang, kita ubah yang bonus. Nah ini kita ubah dulu jadi sedikit, kemudian nah ini untuk domainnya kan dia 0 sampai 30. Nah berarti kita ubah di sini. Nah kita ubah di bagian range, ubah jadi 30. Enter. Nah ini range-nya bakal berubah jadi 30. Kemudian bagian yang sedikit kita ubah params-nya. Nah params-nya di sini dia mulai dari A-nya itu 0, B-nya itu 5, dan C-nya itu 10. Berarti kita ubah di sini 0, 5, 10. Enter. Nah, bisa 0 spasi 5 spasi 10. Nah terus yang kedua ini dia namanya sedang, kemudian ini parameternya itu A nya itu 10, kemudian B nya 15, C nya itu 20. Nah ini untuk memisahkannya pakai spasi ya. Terus yang ketiga itu namanya banyak, di A nya itu 20, B nya itu 25, C nya itu 30. Oke. Nah kayak gini ya. Oke. Oh ya, kayaknya aku ada kelupaan. Ini di bagian yang pelayanan, ini range-nya kan masih ini ya, masih 0 sampai 1 ya. Nah ini ubah jadi 0 sampai 10. Nah ini juga yang makanan juga sama, dia 0 sampai 10. Oke, kayak gitu ya. Nah kita coba lihat lagi. Oke. Nah ini untuk satuannya yang ini yang hambar, dia kan pakai fungsi segitiga. Nah itu nilainya A sama B nya itu 0, A sama B nya itu 0, terus yang C nya itu 7. Nah kita ubah dulu ya, aku kelupaan tadi. Ini kita parameternya ubah dulu, dia 0, A nya itu 0, B nya itu 0, kemudian C nya itu 7. Nah jadinya seperti ini. Kemudian yang ini, yang parameter yang enak, kita ubah parameternya di sini A nya 3, kemudian B sama C nya itu 10, 10. Nah jadinya kayak gini. Udah. Untuk yang pelayanan di sini enggak diubah ya. Ini udah. Nah sekarang langkah ke-14,
Setelah fungsi keanggotanya kita tentukan, berikutnya kita akan menambahkan rule dari sistem referensi fuzzy. Nah, ini rule yang ini ya, yang aku bilang tadi, yang ada if else-nya. Itu caranya double klik pada bagian inferensi atau melalui klik edit kemudian pilih rules. Nah, sekarang kita bagian pilih menu edit, kita klik rules. Nah, ini kan ada beberapa ya parameternya ya, ada mengecewakan, bagus, memuaskan. Nah, ini untuk pelayanan, kemudian makanan itu ada hambar dan enak. Nah, bonusnya itu ada sedikit, sedang, dan banyak. Oke, kita baca rule-nya di sini. Ini udah disediain rule-nya. Yang A, itu jika pelayanan mengecewakan atau makanannya hambar, maka bonusnya sedikit. Oke, berarti kayak gini. Oke, jika pelayanan yang mengecewakan, ini diklik aja mengecewakan, atau, nah berarti di sini kita connectionnya pakai or, karena atau kan, atau makanannya hambar. Nah, ini makanannya hambar, then maka bonusnya sedikit. Nah, tinggal di add rule. Nah, ini udah ada nih rule yang pertama nih. Jika pelayanannya itu mengecewakan atau makanannya hambar, maka bonusnya sedikit gitu. Oke, kita lanjut tambahin rule yang kedua, yang ke B. Nah, jika pelayanannya bagus, maka bonusnya sedang. Nah, pelayanan ini kita klik bagus karena di sini nggak ada makanannya ya, nggak ada kondisi dari makanannya, berarti kita makannya pilih non. Habis itu then-nya kita pilih sedang, kita add rule. Nah, jika pelayanannya itu bagus, maka bonusnya sedang, kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke rule yang ketiga. Jika pelayanannya memuaskan atau makanannya enak, maka bonusnya banyak. Oke. Berarti jika pelayanannya memuaskan, ini kita memuaskan, atau makanannya enak, berarti bonusnya banyak. Nah, ini karena atau kita pakai or juga, tinggal add rule. Oke. Oh ya, cuma 3 ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini mau misalkan role-nya kelebihan nih, kan sama ya, ini kelebihan, misalkan teman-teman bisa change rule, misalnya klik aja, tinggal di add, change rule. Misalkan ini menjadi memuaskan dan enak gitu kan, and kita tinggal change. Nah, dia bakal berubah. Nah, tapi kalau misalkan kelebihan mau ngapus gitu, tinggal diklik dan di delete aja gitu. Itu ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah proses dilakukan berikutnya adalah melihat hasil proses inferensi fuzzy menggunakan rule viewer. Oke, caranya klik view, pilih rules. Oke. Ini kan kita udah buat tadi rule-nya. Sekarang kita bakal jalanin. Kita ke view dengan rules. Nah, oke. Sini kan kita punya 3 variabel ya. 3 variabel. Yang pertama pelayanan, makanan, dan bonus. Nah, di pelayanan ini ada 3 term ya. Yang pertama itu yang ini, yang hambar. Ini mana sih pelayanan tadi? Nah, ini pelayanannya kita kan punya 3. Mengecewakan, bagus, dan memuaskan. Nah, ini yang bagian mengecewakan, ini yang bagian bagus, ini yang bagian memuaskan. Kemudian yang makanan itu kenapa di sini segitiganya cuma ada 2? Dia karena
termnya ini cuma ada dua, atau fungsionalnya cuma ada dua, hambar dan enak. Nah, terus ini yang hambar, ini yang enak. Oke. Coba kita bakal inputin di sini pelayanannya 5, kita kasih 5. Kemudian untuk makanan juga kita kasih 5. Nah, dia hasilnya 15. Nah, 15 itu kalau misalkan kita lihat di grafiknya di sini. Grafiknya di sini. Dia kan sedang ya. Nah, dia kan bagian nilai ke B dari yang sedang. Berarti dia bonusnya sedang, udah fix sedang gitu. Tapi kalau misalkan kita ubah, misalkan ini jadi ini 4, ini 3. Nah, ini 3 juga deh. Enter. Nah, kita pelayanannya itu nilainya kasih 3. Kemudian makanannya juga 3. Jadi 3 itu berarti sekitar ini ya. 3 itu di sini berarti. Di sini kalau yang makanan, kemudian kalau yang pelayanan dia ada di sini. Nah, hasilnya ternyata 9,89. 9,89 itu kalau kita lihat di sini dia sekitar di sini ya. Dia masih masuk ke kategori sedikit. Berarti dia bisa dikatakan bonusnya itu sedikit, tapi sedikit yang agak banyak gitu. Jadi dia masih masuk ke kategori sedikit, tapi bukan yang nilainya yang benar sedikit, benar-benar sedikit gitu. Nah, kalau misalkan nilainya benar-benar sedikit, yaitu kalau nilainya beneran 5 gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misal coba ya kita masukin penilaiannya di sini 10 deh. 8 aja. 8 untuk pelayanan, kemudian 8 juga untuk makanan. Nah, dia nilainya 21,9. Kita cek 21,9 itu tergolongannya. Nah, 21,9 dia berarti masuknya sekitar di sini. Dia beririsan dengan yang banyak. Berarti bonusnya lumayan banyak. Gitu ya teman-teman, lumayan banyak, nggak banyak tapi lumayan banyak gitu. Coba kita ubah lagi. Sekarang penilaiannya aku kasih ini ya 10, kemudian ini juga 10. Nilai berapa? Nah, nilainya 24,6. 24,6 berarti ada di sini. Nah, ini udah mendekati banyak nih, udah mendekati banyak nilainya. Gitu ya teman-teman untuk logika fuzzy, kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada kebingungan atau gimana bisa chat ya, chat asistennya masing-masing gitu. Oke, itu aja untuk materi fuzzy. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman.